dari Dokter Yazid nih. Siap. Mas Senior, perintah jangan nanya, ampun. Iya, Dokter Yazid ini lagi ilmu nih kayaknya nih. Iya. Pak Wahyu, kami yang dari kampung bagian Asan atas, bagaimana supaya kami yang jauh ini bisa berobat cepat, terus bisa dapat informasi dokter spesialisnya ada di tempat atau tidak. Soalnya jangan kami udah jauh-jauh datang, dokternya tak ada. Cukup lah ya. Informasi. Ada satu hot issue Bang di Medan, bahwa wakil wali kota Medan akan berkantor di rumah sakit Dokter Rumah sakit. Suryadi untuk menjaga, untuk meningkatkan fasilitas pelayanan, kebersihan. Itu apakah mungkin Bang kalau di rumah sakit kita akan dibuat seperti itu juga? Sama. Ya. Gunanya untuk itu. Jadi nggak bisa lagi seperti dulu. Contoh, dia habis dokternya hanya 5 jam, tapi pasiennya kapasitasnya 50, kemudian dia bisa melayani 150. Ini makanya kalau saya bilang dulu, ini orang mau mensehatkan orang atau mau berdagang. Ya. Oke. Kan nggak boleh kita. Jadi Intinya kembalikanlah paradigmanya ke awal gitu. Bahwa contoh puskesmas itu bukan pusat perawatan masyarakat, tapi pusat kesehatan masyarakat. Nggak gini, paradigma kita saja, nggak usah jadi masyarakat. Kalau masyarakat jelas melihat puskesmas itu untuk tempat berobat, ya. Betul. Kita ini masyarakat yang katanya intelektual, ketika dengar kata puskesmas pasti tentang berobat. Iya sih. Iya. Iya sih. Orang disibukkan dengan ambulan, desa-desa disibukkan ambulan hanya tentang berobat. Iya. Padahal kan puskesmas itu, bagaimana puskesmas itu menjadi laboratorium kesehatan. Disitulah terciptanya masyarakat yang paham dan sadar tentang dunia kesehatan. Yo. Welcome to Sor Kaliawa Kreatif. Wow, kembali lagi di Ska Kreatif, dan kali ini kita punya BT ya, tapi orangnya nggak bete lah ya. Semoga nggak bete lah, karena kita hadir dengan mendadak dangdut. Iya. Di BT maksudnya apa namanya? Buat kita pengen tahu nih. Iya. Kepo ya. Bintang tamunya kita mau kepoin dulu. Iya. Selamat malam Abang Dah. Malam. Ya. Cool kali memang orangnya. Ya gaya awal gitu. Enggak, tapi kalau waktu di lab gimana enggak? Ya, stay cool juga. Stay cool. Pokoknya semua pertanyaan dijawab. Insya Allah. Yakin lu? Kalau nggak bisa jadi PR. Iya. Cakep. Oke, buat kita malam hari ini terima kasih buat Bang Wahyu Adi, yang paling terkenal Bang WA. Iya. Ya, namanya Bang WA. WA. WhatsApp ya. WhatsApp. Masa bro? Karena memang Bang Wahyu kalau di instansinya sendiri selalu kena WhatsApp. Selalu kena WhatsApp ya. Di sudut rumah sakit selalu ada WA-nya Bang Wahyu. Kenapa itu Bang? Iya. Pelayanan publik. Pelayanan publik ya. Asik. Pelayanan publik. Biasa. Itu memang bidang posisi Abang saat ini. Ya, sebagai pusat informasi. Jadi memang kita diamanahkan untuk menjadi pelayan publik. Intinya kita sekarang ini pelayan. Tapi dulunya sebelum di bidang itu? Ya pelayan juga, cuman dalam hal segmented ya, di bidang radiologi. Nah, kalau hari ini kan lebih keluas tentang bagaimana pelayanan terhadap seluruh pengunjung di rumah sakit itu. Iya. Gitu. Berarti apa-apa ke Bang WA? Ya. Nggak sanggup baru diteruskan. Iya. Dan sekarang kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masyarakat Bang, terutama yang kemarin Abang live itu di tempatnya Kak Dian ya. Iya, tanya Dian ya. Tanya Dian itu banyak sekali ya, mulai dari administrasi, pelayanan yang lainnya kan gitu. Dan aku juga pernah beberapa kali tes kesehatan juga. Betul. Nah, saat ini gimana Kak Dian yang paling hangat lah ya. Paling hangat Untuk rumah sakit. Iya, betul. Ini sebenarnya bukan paling hangat sebenarnya. Mungkin yang ini sudah panas. kerja berapa tahun udah ya? Kerja 2 tahun terakhir lah ya. 2 tahun terakhir kayaknya Bang WA ini fokus memang memperbaiki pelayanan publiknya. Pelayanan ya. Enggak, sebenarnya bukan saya. Rumah sakit. Intinya rumah sakit. Rumah sakit. Iya, memang Wahyu Adi kemarin bukan rumah sakit. Cuman karena dia bagian dari rumah sakit, mau tidak mau harus kita serempet-serempet karena ini berhubungan dengan informasi benar yang kita dapat
untuk apa namanya ya, pencerahan bagi masyarakat juga kan. Betul. Ketika Iya. masuk rumah sakit umum, ini rumah sakit mana? Ini perlu juga kita. Oke, Iya, benar-benar. betul. Ini rumah sakit umum daerah Daerah Kabupaten Asahan Kisaran Abdul khususnya. Simatupang. Ya, betul. Jadi beliau salah satu pegawai di situ kan. Tapi yang setahu aku ya, semenjak Bang Wahyu menjadi bidang apa tadi pelayanan publik, Iya. itu banyak perubahan-perubahan Bang. Kalau itu diklarifikasi. Semenjak Pak Surya itu masuk di Oh, iya. periodisasi kedua menjadi Iya. bupati. Kemudian Oke. diberikan amanah kepada Direktur Dr. Kurniadi Sebayang. Mm-mm. Kemudian saya diamanahkan untuk menjadi pembantu mereka. Oke. Nah itu runutannya ya, jangan dipenggal nanti Oh, iya, seolah-olah iya, iya, seakan-akan. Iya, 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 Ada iya. kan begitu. Betul. Jadi nggak bisa Nggak bisa. secara personal nih. Enggak bisa. Nggak secara Harus ada urutannya. harus ada urutannya. Harus Ya. ada urutannya kan. Kerja tim. Kerja tim. ya. Iya. Dan saat ini program yang paling akan terrealisasi Bang. Nah, kalau hari ini kan digitalisasi layanan. Nah, hari ini kan konsep negara kita kan terkait digitalisasi itu kan mau tidak mau, suka tidak suka, bisa tidak bisa, kita harus aplikasikan. Iya. Kita harus terapkan. Nah, Oke. itu yang harus menjadi poin penting bahwa laporan-laporan kita hari ini tentang digitalisasi layanan itu realisasi. Namun begitu, kita kan itu kan hanya input. Outcome-nya apa? Outcome-nya adalah peningkatan kualitas pelayanan. Nah, itu harus kita pastikan. Kita nggak boleh bersandar hanya sekedar sistem kita sudah aplikasi, sudah digitalisasi, tapi outcome-nya itu, dampaknya itu tidak berimplikasi pada peningkatan pelayanan. Nah, alat-alat ukur itu kan harus senantiasa kita evaluasi untuk terus melakukan peningkatan pelayanan. Iya. Gitu. Nah, masyarakat siap nggak itu Bang? Sekarang kan tinggal kita. Kalau masyarakat umumnya bagaimana kita memfasilitasi mereka kan di awal-awal sejarah ya kalau tentang kesiapan ini kan merubah kebiasaan. Iya, Jadi betul. kita terbuka saja. Rumah sakit umum itu dahulunya dikenal dengan rumah sakit yang kalau nggak punya koneksi, nggak punya keluarga, Iya. nah nggak punya orang dekat di dalam itu tidak terfasilitasi kan begitu. Benar. Nah perubahan itu kita rubah. Nah ini kan ekstrim. Iya. Nah kalau saya bilang dulu ini negeri 1000 ketua. Iya. Ya. Nah kan begitu. Sampai sekarang. Betul. Sampai sekarang. Tapi alhamdulillah perlahan kita lakukan pendekatan dan itu realisasi. Hari ini semua terakomodir. Tapi namanya fasilitas layanan kan tentu kan pasti ada namanya komplain, ada kontrol. Tapi bagaimana intinya bagaimana kita mengkanalisasi atau kita memberikan ruang tempat untuk fasilitas terhadap itu. Iya. Nah itu yang penting hari ini sebenarnya gitu. Iya. Tapi kan memang di awal kan abang radiologi nih. Terus abang dipindahkan posisi untuk menjadi pelayanan publik. Gimana rasanya Bang? Ya Secara kalau itu tagline saya sederhana. Hmm. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini kecuali menolak kematian. Itu saja prinsipnya. Waduh. Berat nih. Dalam mah. Dalam. Nah, kan Jawab gini, ya. kan kita sudah dipondasikan dari kecil bahwa kalau kita mau selamat dunia kan ilmu, akhirat ilmu. Kalau ingin dua-duanya ilmu. Artinya itu bisa kita jadikan pondasi bahwa kalau kita mau berubah membangun ya kita gunakan ilmu. Iya. Ya kita tuntut belajar. Ya jujur saya 1 tahun terakhir di Klatpim 4 bulan untuk yang 8 bulan itu saya belajar. Saya mengenali seluruhnya. Dan alhamdulillah kalau proses digitalisasi sebagai informasi hari ini kita untuk wilayah Sumatera tingkat nasional lah kita katakan untuk kalau di tingkat nasional itu ada bintang. Nah, bintang kita sudah di bintang 5 menuju bintang 7 paripurna. Iya. Wow. Tinggal implementasinya memang Semoga. ada hambatan tantangan. Nah, intinya bagaimana kita mentabulasi atau mengassessment semua tantangan, hambatan dan tantangan itu, kemudian mengurai. Nah, itu saja. Oke. Jadi cerita sedikit ini. Orang tua sebenarnya, ibu sebenarnya itu mantan dari PNS rumah sakit umum. Mama. Iya, itu pensiun terakhir di 2012 dan status jabatan terakhir Bang itu kepala ruangan 1. Iya kan? Nah, kebetulan nggak usah saya sungguh lah. Mengganti. Sekarang itu istri saya. Mengganti. Oh iya.
Jadi ya orang tua kan masih tetap mantau nih, masih Mantau. tetap sering-sering juga dengan anak buahnya, dengan Iya. apa tentang perkembangan rumah sakit umum sekarang. Ya alhamdulillah, bukan ngengkol ya karena ada Bang Wahyu di sini enggak ya. Cuman memang tetap ada perubahan yang Positif. positif dari tahun ke tahun. Cuman kalau tetap kritikan, tetap yang namanya ya apa ya kayak kalau kita bilang ya. Ya wajar lah, wajar. Ketidakpuasan ya, Ya. ketidakpuasan dari Wajar. pelayanan itu pasti tetap ada. Benar-benar. Jadi sedikit nih Bang, bertanya ini kan, jadi hal apa yang sekarang yang masih menjadi PR rumah sakit umum tentang pelayanan publik ataupun banyak kritikan ataupun ketidakpuasan itu di sisi mananya Bang? Oh, jadi gini. Sekarang ini bahwa kalau saya sih sederhana, saya punya tagline begini, layanan publik tanpa partisipasi publik itu nol. Iya. Layanan publik tanpa partisipasi publik itu nol. Artinya apa? Kita butuh kritik konstruktif hari ini Iya. bagi kawan-kawan semua untuk mendorong dan membangun kita terus berevaluasi. Nah, kalau tingkat kepuasan masyarakat hari ini, saya kebetulan saya kan nggak diundang bukan secara institusi nih. Bukan. Tapi Bukan. kita bisa sajikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat kita itu sudah meningkat. Sudah meningkat ya Bang? Sudah meningkat. Namun begitu masih banyak hal yang harus kita perbaiki lagi. iya. Nah, kita terbuka saja begitu. Iya. Nah, Itu kan nggak semudah membalik telapak tangan. Betul, Intinya berpuluh tahun kan paradigmanya sudah terbangun. Iya. Bahwa rumah sakit itu kalau tidak punya koneksi dan lain sebagainya tadi tidak terfasilitasi. Iya, betul. Jadi masyarakat itu datang ke rumah sakit umum itu sudah separuh sudah tidak percaya. Iya. Nah, untuk merubah itu kan kita butuh waktu. Mindset. Iya. mindset. Nah, kan butuh waktu. Betul. Kemudian satu lagi dari tingkat stakeholder. Iya. Nah, ini kan ada kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah menjadi habit. Betul. Nah, sekarang kan intinya bagaimana kita membangun sistem. Nah, kemudian setelah membangun sistem, Iya. baru kemudian membudayakan sistem. Nah, Siap. pada proses pembudayaan sistem ini diperlukan trik-trik khusus lah. Artinya pendekatan-pendekatan secara kultural, struktural, begitu. Bagaimana sehingga nanti sistem itu menjadi habit, menjadi kebiasaan. Iya. Oke, ini ada komen ya. Saya sekaligus live di Iya. TikTok ya. Dari Sudirman Cool. Sudirman nih. Setelah aplikasi muncul digitalisasi, masuk sosialisasi, fasilitasi, realisasi, eksekusi, mantap katanya. Terus menyala Bang Wahyu di kami. Memang kayaknya Bang Wahyu ini ditunggu-tunggu nih. Iya. Sampai Kades Sopian ngasih love. Kasih paus nggak? Keren nih tamunya Bu PH kami, mata kucing. Tapi gini ya. Jadi gini Mas. Oke. Nah, kita ini selalu dari dulu yang sibukkan hanya hilir. Iya. Hulunya tidak. Hulunya Nah, enggak ini ada. saya akan bergeser sedikit. Tadi kan sedikit bicara tentang rumah sakit umum. Benar. Coba kita bergeser sedikit ke hulunya. Iya. Sekarang gini, variabel sehat itu apa sih sekarang? Apakah banyaknya orang terfasilitasi di rumah sakit warga kita? Enggak. Wah. Nah, sekarang kita tentukan dulu gitu loh. Jangan-jangan kita salah dalam memaknai itu. Iya. Nah, itu. Jadi kan kalau di undang-undang terbaru itu, undang-undang tentang kesehatan nomor 17 tahun 2003 itu tertera sebenarnya. Iya. Kalau saya simpulkan bahwa ini sama dengan dunia pendidikan. Oke. Kalau pendidikan itu jelas kan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Hari ini harusnya tagline-nya itu mensehatkan kehidupan bangsa, bukan mengobati kehidupan bangsa. Nah, ini kan paradigma ini harus dibangun. Nah, ada pergeseran nilai di sana. Betul. Makanya harus ditata lagi. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat itu kan diatur dalam undang-undang. Iya. Tugas pemerintah daerah, tugas pemerintah pusat, kemudian kewajiban setiap warga, hak setiap warga, kewajiban pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu kan diakomodir dalam undang-undang. Benar. Di situ sebenarnya sudah bisa disimpulkan bahwa bagaimana menciptakan tatanan kehidupan yang sehat. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah hari ini tatanan kehidupan kita itu sehat? Kemudian ini tanggung jawab siapa? Iya. Kan itu. Kalau saya bilang ini tanggung jawab bersama. Tapi dari mana memulainya? Ini kan harus ada clue yang harus terjawab. Iya. Betul. Kan itu. Ya, Iya. memang kan kalau bicara kesehatan ini kan
Muyeng lah. Benar. Bukan cuma kita yang mau sehat, Iya. nggak sakit pun jadi sakit ini kan kalau udah bicara kesehatan. Ya, Karena iya, memang iya. agak apa ya, selain pendidikan kan dunia kesehatan ini menjadi salah satu prioritas kan bagi negara Iya, juga, betul. termasuk apa namanya fasilitas yang diberikan, terus Boleh bahkan minum ya? Boleh, Bang. bahkan undang-undang sendiri kan Ah. mengatur khusus juga tentang dunia kesehatan ini. Itu Iya. membuktikan bahwa memang dunia kesehatan ini menjadi salah satu aspek penting kan bagi kita. Nah, ini balik ke rumah sakit nih supaya Ada apa ya? hot issue ya? Bukan hot issue sih sebenarnya. Jadi? Paling tidak masyarakat tahu informasi-informasi terbaru, update dan lain sebagainya, Iya. supaya tidak salah persepsi juga. Karena kayak aku kan, kalau aku nggak ada ngurusin orang yang sakit, umpamanya aku ngapain ke rumah sakit. Ya, Yang akhirnya kita kan ketertinggalan kita terhadap informasi di rumah sakit juga banyak nih. benar. Termasuk ternyata kenapa biaya di rumah sakit hari ini yang tidak menggunakan BPJS dianggap mahal, ternyata sudah ada peraturan terbaru. yang Gimana itu, terbitnya. Bang? Ya, Itu berdasarkan peraturan ya. ya itu peraturan Bupati tentang tarif pelayanan. Oh. Nah, itu dia diatur tahun Perbup tahun 2024. Nah, itu sudah diatur. Nah, kemudian ini yang terkait dengan sistem ya. Sekarang yang perubahan drastis itu kan terkait pelayanan rawat jalan gitu kan. Sekarang kan paradigmanya berubah dibatasi gitu. Jadi memang harus ada pembatasan. Saya teraskan bahwa memang harus ada pembatasan. Kenapa ada pembatasan? Karena memang ada yang harus diatur di sana. Bahwa saya jelaskan bahwa satu dokter itu melayani pasien itu minimal itu 6 menit. Itu standar. Itu ID sendiri yang mengeluarkan. Itu dokter sendiri yang mengeluarkan ID sendiri. ID mengeluarkan standar Pelayanan dokter itu terhadap pasien dengan itu 6 menit 6 menit. itu diestimasikan bahwa dokter itu lengkap mendapat Memberi informasi. inilah ya. Sehingga dia menentukan pemeriksaannya lengkap, kemudian mendiagnosa lengkap, tepat, kemudian memberikan terapi juga tepat. Intinya Nah, itu sehingga kuota, kalau kita bilang kan kuota selalu Ya. itu kan. Nah, itu disesuaikan dengan lamanya dokter itu berpraktek. pengalaman. Kan kebetulan di rumah sakit itu nggak ada yang sama. Ya. Ada yang 5 jam, ada yang 6 jam, ada yang 7 jam. Nah, kalau 5 jam, maka standarnya hanya 50. Nah, gitu. lebih dari 5 jam, 6 jam, maka standarnya 55 karena setengah jam itu setengah jam diberikan itu waktu untuk istirahat. range setengah jamnya ya. Gunanya untuk itu. Jadi nggak bisa lagi seperti dulu. Contoh, dia habis dokternya hanya 5 jam, tapi pasiennya kapasitasnya 50, kemudian dia bisa melayani 150. Gimana Ini makanya kalau saya bilang dulu, ini orang mau mensehatkan orang atau mau berdagang. Iya. Oke. Kan nggak boleh kita. Jadi Intinya kan bukan bagaimana banyaknya yang kita fasilitasi dulu, tapi intinya kualitas dulu. Dari kualitas baru kita bicara kuantitas. Nah, kalau seperti itu tinggal kita mengatur. Kan itu kan dapat dihitung sih dalam 3 bulan. Kita selalu hitung tuh 3 bulan rata-rata kunjungan pasien di dokter gitu. Nanti kita berikan advice atau berikan diskusi dengan bidang yang lain bahwa dokter ini secara kunjungan dia sudah miss misal kata antara pasien yang tetap dia berkunjung kemudian dengan pasien-pasien baru. Artinya waktu dia berkurang loh. Bagaimana menambah waktu dia? Nah, itu kan tinggal persoalan apa namanya? Komunikasi saja gitu. Iya. Nanti baru diberikan kepahaman bersama kan begitu. Nah, masyarakat untuk mengakses beberapa sistem pelayanan publiknya rumah sakit ini sekarang melalui apa nih, Bang? Nah, kalau sekarang terbuka ada YouTube, ada IG, Instagram, kemudian ada fanpage. Fanpage-nya juga ada. Cuman memang ini memang jujur saja ini masih menjadi dilematis. Ini saya terbuka bahwa ini ada kebutuhan tenaga dan sapras ya, sarana prasarana. Nah, ini insya Allah di bulan depan atau di bulan 5 lah. Bulan 5 itu sudah update lah. Karena tagline kita kemarin kesepakatan kita one day one post. Jadi setiap hari itu ada minimal ada informasi dan edukasi yang harus tersampaikan. Nah, kita kan harus punya juga rumah sakit itu juga harus memiliki peran promotif. Itu bukan hanya
kuratif, gitu. Iya, Bukan iya. hanya pengobatan saja. Jadi itu Oke. juga menjadi bagian tugas rumah sakit yang hari ini harus di. Berarti kalau Jalankan. ngasih saran boleh nih Bang. Boleh. Nah, kan saya bilang tadi, sekarang ini kebutuhan rumah sakit adalah seperti tagline saya bahwa layanan publik tanpa partisipasi publik nol. Ya. Ya, partisipasi publik itu ya silakan saja. Ada kritik, saran dan lain sebagainya. Kemudian kita kan harus tahu karakter masyarakat kita di era hari ini. Jadi kita nggak boleh menangkap sebuah pesan itu dengan apa yang bagaimana dia bernarasi. Masyarakat ini ada yang model maaf Iya, jangan iya. dengan memaki misal kata. Iya, betul. Tapi betul. kalau saya pesankan sama kawan-kawan, Hmm. kita jangan itu yang kita lihat, tapi substansinya kita ambil, kita catat, kemudian itu yang menjadi hari-hari, minggu-minggu, setiap bulan itu menjadi evaluasi untuk membuat kebijakan-kebijakan Iya. layanan baru gitu. Oke. Nah, di sini kan aku juga lihat beberapa footage atau video Abang ya soal internal nih. Hmm. Bagaimana mereka meluapkan tentang kebijakan lah ya yang telah dijalanin kan gitu. Mereka diterima untuk Abang kasih masukan dan Abang terima masukan dari mereka. Ini secara video Abang kemarin tuh. Kamu boleh ya kan? Ada tuh video Bang Wahyu tentang kamu boleh kasih saran sama aku atau mengkritik aku. Itu langsung videonya Iya, diupload di Facebook Abang sendiri. Itu gimana itu Bang? Jadi sebenarnya itu memang konsep ideal sebenarnya. Jadi kan ini sama dengan tatanan pemerintah. Nah, bahwa konsep contoh pembangunan itu kan dari dasar Musremdes, Musrembang dan terusnya itu kan. Iya. Nah, sebenarnya ini kan sama. Kita sebuah layanan contoh di bagian pendaftaran misalnya kata. Yang punya tahu kejadian semua kan mereka semua sih stakeholder. Karena kan nggak tahu semua ini kalau saya kan gitu. Iya. Artinya mereka kan tahu. Nah kemudian kita juga mulai merubah stylenya bahwa kita harus aware dengan hal-hal seperti itu. Kemudian segala sesuatu dicatat. Kemudian kita biasakan berdiskusi. Akar masalahnya apa? Kita temukan akar. Biasakan kawan-kawan untuk berdiskusi sehingga rumusan itu keluar dari bersama, bukan dari saya sendiri, dari semua kawan-kawan. Gitu. Iya. Berarti open untuk saran, masukan, kritik itu udah siap. Ya itu siap, harus kita siapkan. Suka tidak suka, mau tidak mau, kalau layanan publik harus siap. Kalau nggak siap mundur saja. Betul. Gitu. Nah, kalau ini agak tegas nih. Iya. Kalau persoalan kok nggak suka mundur. Atau kalau nggak mau terima ya mundur juga. Ya iya, kalau nggak mau terima dikritik mundur Ya, begitu. memang ini persoalan mental sih, mental personality SDM kan. Tapi Iya. secara kita kenal Bang Wahyu pribadi, ya kita ngobrol di warung kopi lah kita bilang. Iya. Mau gimana kita ngobrol gitu loh, diskusinya tetap Bang Wahyu itu orangnya sulit. Memang kelebihan kamu. Enggak juga. Catat. Sebenarnya dia ngingat kayak. Ingat. Dan gitu. Dan satu lagi aku apresiasi nih Bang, ini nggak mengengkol nih. Tapi Ya. aku apresiasi. Waktu aku ngetes kesehatan di salah satu uji masuk instansi. Iya. Kirain kawan dia mau jadi ini. Enggak. Waktu itu aku kasih apresiasi. Kalau Bang Wahyu bilang bintang 5, ya aku kasih bintang 5. Cuma satu yang kemarin pesanku yang waktu di lab kemarin itu kan Bang, untuk pembayaran itu gimana tahapannya Bang? Ya ini masih berjalan digitalisasi. Nah ke depan kan kita formatnya sudah disediakan tuh nanti ke depan, baik cash, tunai dan non tunai itu sudah diberikan untuk wilayah itu. Karena kan aku orang awam, takutnya waktu karena kita pembayaran telat, jadi kita ulang lagi nih ngantri. Itu yang aku takutkan kemarin itu. Itu aja satu yang buat aku kemarin itu. Ini tinggal Iya bayaran doang. betul. Jadi kan sistem itu kalau yang layanan langsung rawat jalan ya. Kalau emergency kan nggak ada biaya. Kalau emergency itu biaya itu di akhir. Iya. Tangani dulu nggak ada cerita. Jadi Kayak jangan. di TV nih kan. Jadi ini saya pesankan, jangan kayak kalau ada informasi tentang penagihan biaya pada saat layanan ketika rawat inap atau IGD instalasi gawat darurat dan rawat inap di tengah perjalanan itu lapor saja. Ya, nggak ada bill itu di akhir. Ya. Nah, Kalau emergency ya. kemudian ketika ada penagihan di luar daripada petugas rekening atau yang tidak memberikan Laporkan. kwitansi, laporkan aja. Oke. Siap. Nah kalau terkait rawat jalan memang dalam sistem itu nomor kwitansi itu include di pendaftaran. Jadi kalau nggak ada nomor kwitansi dia nggak akan bisa terdaftar. Oke. Nah begitu. Tinggal lagi kan memang kejadiannya seperti tadi.
contoh uang dia kurang, gara-gara nggak bisa elektronik, kemudian harus mencari lagi, kan nomor antrian dia jadi tertinggal nih. Ya mau apa lagi. Nah itu yang harus menjadi catatan hari ini, kami masukkan dalam amplop catatan kami bahwa ini harus bisa diselesaikan hal-hal seperti itu. Ya. Berarti solusinya kan harus by apa itu ya, beberapa inilah ya, beberapa fasilitas Iya. untuk pembiayaan. Kalau aku kasih saran sih di sini, di beberapa form formulir baik pendaftaran, administrasi pembiayaan yang kayak aku tadi ngetes kesehatan dulu kan gitu. Di setiap form itu sudah ada sosial medianya supaya kawan-kawan atau masyarakat ini bisa akses. Boleh. Di bawahnya itu dibuat gitu kan. Jadi masyarakat keren nih. Apa aja sih informasi yang di rumah sakit ini bisa melalui barcode, ke Instagram, bisa ke Facebook kan gitu. Ya, memang hari ini kan ini lagi direncanakan. Nah, untuk awal tahun depan itu memang nanti ada konsul box itu banyak di setiap tempat. Sampai konsul box itu sampai akhir untuk kesan dia. Pesan-pesan, kritik, pokoknya kesan dia namanya kesan. Nanti silakan dia mau kritik, saran dan sebagainya sampaikan nanti di situ ya. Itu kita sediakan. Ini mau baik mau buruk terima. Nah itu nanti tersistem dan itu nggak bisa kita sembunyikan. Contoh nanti ombudsman datang tuh, nanti kita publish gitu. Dan itu kan masuk dalam survei juga, kepuasan masyarakat. Itu untuk urusan rumah sakit tuh. Benar. Tipenya apa? Tipe rumah sakit kita apa nih? Tipe rumah sakit kita insya Allah C, dan harapan kami masih tetap C. C ya. Ya. C ya. Melihat dari jumlah pasien. Ya kebutuhan kita masih di tipe itu. Kebutuhan. Keren. Gitu ya. Oke lah Bang, mungkin untuk di seputaran Rumah sakit dan pelayanan udah cukup lah ya. Cuma ini ada satu hot issue Bang di Medan. Bahwa wakil wali kota Medan akan berkantor di rumah sakit Dr. Priyadi untuk menjaga, untuk meningkatkan fasilitas pelayanan, kebersihan. Itu apakah mungkin Bang kalau di rumah sakit kita akan dibuat seperti itu juga? Yang sama. Ya sekarang kan itu bisa dan bisa tidak jawabannya. Tapi kan nggak semudah itu. Kan nggak semudah itu. Jangan nanti kita tongkrongi bagus, begitu keluar nggak ditongkrongi lagi nggak bagus. Potensi itu potensi. Makanya kan tadi masalahnya dicatat, apa masalahnya, kemudian dicari akar masalahnya, diselesaikan, baru dibangun sistemnya dari akar masalahnya. Kan tadi kan nampak tuh rumusannya. Baru dibangun sistemnya, baru setelah sistem dibangun maka baru masuk fase berikutnya membudayakan sistem sehingga nanti menjadi habit, kebiasaan. Gitu. Memang nggak sepakat juga kita, ngapain juga harus malam-malam. Nah kalau saya sih bukan ranah sepakat tidak sepakat, tapi kan begini, ada ini bisa mempengaruhi tingkat ketidakpercayaan. Orang ditungguin ini kan tingkat kepercayaan itu. Seburuk idikah kami gitu? Ya kan ada pendekatan. Secara psikologisnya ke sana itu. Kan benar. Dan masyarakat nanti mungkin bisa saya bilang bukan tidak sepakat tapi kurang sepakat. Gitu. Kalau aku enggak memang. Aku sih enggak. Karena gini, pada saat pada saat pimpinan utama lah kita dibilang daerah ada di situ, masyarakat otomatis langsung ngomong ke pimpinan. Sedangkan bisa jadi. Iya, sehingga sebenarnya sudah dilakukan nih sama tim medisnya apa segala macam, masyarakat aja yang berarti kan gini, kalau ini sampai kejadian kemudian gini bakal menimbulkan hal-hal baru. Sekarang kan gini, variabelnya apa sehingga sampai harus berkantor di situ. Kan harus ada variabelnya. Jangan nanti variabelnya karena aku seorang pejabat misal kata, kemudian gara-gara ponakanku atau saudaraku yang mungkin tanda kutip perlakuan kurang maksimal lah kita katakan, atau perlakuan lain, kemudian itu menjadi dasar. Kan tidak solusi namanya. Benar. Gitu loh. Kan nggak boleh seperti itu alat ukurnya. Percaya karena orang yang memilih pimpinan itu siapa? Ya kan konsepnya begini. Kalau saya sih sederhana konsepnya, kan kita harus percaya dengan manusia. Kalau nggak percaya dengan manusia bagaimana gitu kan? Tapi kan tidak boleh 100% percaya kan itu. Jadi di antara itulah bagaimana kita memfasilitasi atau merumuskan itu semua. Tinggal seni. Ini kan persoalan seni.
Ya memang kalau rumah sakit umum ditongkrongin mak. juga awak. Nanti jadi Yang emergency bukan pasien kok. iya. Temu ramah jadinya. Iya. Jadi gini. Kerja di dalam emergency semua. Jadi gini, kalau digitalisasi ini kan sudah muncul, kan data kan nggak bisa. Contoh ya, saya kalau dimulai pendaftaran misal kata, nampak itu dari jam mulai dilakukan pendaftaran itu nampak muncul di sistem. Iya. Kemudian dokter jam masuknya jam berapa sih? Kemudian dia memulai pemeriksaan pasien itu nampak di sistem. Iya. Benar. Kalau bila perlu kasih akses bagi pejabat daerah tersebut untuk bisa memantau itu. Benar. Dia punya admin, kita berikan akses, hanya akses ya. Dia bisa pantau tuh. Ini poli ini dokternya belum masuk jam segini. Ada aksesnya, nampak terlihat bahwa dia belum melakukan apa-apa. Pasiennya masih menunggu di situ begitu. Ya tidak sekali-sekali nggak apa-apa. Ya tidak boleh. Boleh. Makanya saya bilang, Oh, tadi digitalisasi ini outcome-nya kan harus jelas. Jangan outputnya aja, digitalisasi udah terjadi, digitalisasi udah dibuat dan lain sebagainya. enggak. Tapi outcome-nya, di peningkatan layanan nggak terjadi. Karena kan gini, secara mental ini kan Sederhana. ketika pula yang mengawal langsung pimpinan kan agak berat ini. Beban mentalnya berlebih. Karena Iya apa? pasti. Sistem Sesuatu itu hal bisa yang- dilihat. Iya, seharusnya kan solusinya itu dia. Pengawasan tuh bisa by sistem. Bisa melalui banyak Ya. hal, aplikasi dan lain sebagainya lah. Benar. Kayak aku juga di bengkel, kalau datang konsumennya ke bengkel gitu nengokin kerjaan yang pesanan dia, kita jadi bingung gitu loh. Kita mau ngajak ngobrol sedangkan ini harus dikerjain. Itu juga salah satu Iya. apa sih? Faktor ngobrol. Nanti kok ujung-ujungnya salah. mau ke salah satu poli bukan malah ngerjakan pasien, malah duduk dulu Pak. Iya. Ini dulu Pak. Pasiennya siapa gitu kan? Ini kita khawatir juga itu kan kalau hal-hal teknis itu dicampuri secara langsung oleh yang bukan ininya. Jadi kalau di rumah sakit umum itu di pintu masuk pendaftaran itu sudah tertera. Kadang dia kadang secara acak ya atau bergantian ya. Kadang nomor urut, nomor antrian di depan pintu tuh, pintu depan keluar. Terkadang dia dimunculkan tentang terkait dengan habis dokter, jadwal dokter. Masuk jam berapa, selesai jam berapa itu tertera. Jadi kalau contoh Ibu Dian misalnya kata berobat ke poli A. Dokter jadwal jam 9, dia udah jam 9.15. Ya silakan aja mengadu, kenapa dokternya nggak datang? Belum hadir. Iya. Oke. Kalau memang dia ada kegiatan dan sebagainya, kan berarti ada miskomunikasi yang tidak tersampaikan. Itu kan di wilayah kami nanti akhirnya. Kan harus ada informasi nih, tiba-tiba dokter ada perintah tugas negara, kan bisa saja. Iya. Harusnya kan ada informasi. Kan persoalan kita ini kan selalu persoalan komunikasi. Iya. Kan itu selalu di semua tempatnya persoalan komunikasi. Komunikasi, betul. Udah tahu dokternya lambat, memang terjadwal, kemudian nggak ada informasi kepada pasien, nunggu mereka mengadu baru kita kasihkan informasi. Ini kan salah. Salah betul. Oke. Itu yang harus kita perbaiki. Iya. Ya kalau rumah sakit umum aku rasa di 2 tahun terakhir lah ya. Sampai sekarang kan perbaikan terus tuh. Terus aku bilang keren sih. Apalagi pas posisinya Bang Wahyu di situ, WhatsApp-nya itu loh, yang buat aku keren gitu. Ya, dengan WA. Aduan. Hah? Nengkol terus ya. Enggak sih. Terus. Karena dia WA. WA, namanya WA, Suka nggak Bang Wahyu suka? Hadi. Mau nggak mau kan WA. Mau nggak mau, suka nggak suka, WA. WA. Jadi makanya di masyarakat. Gimana? Boleh. Ini kan masyarakat di semuanya. Iya, masyarakat nih semua. Kayak gini, kalau mamanya kan itu kan itu dokter terjadwal. Itu dokter itu digantikan ketika dia mau terlambat, ada penggantinya atau tidak? Yang cuti-cuti misalkan. Iya. Itu gimana itu Bang? Nah, tergantung keadaan dan situasi. Tapi segala kebijakan itu harus intinya bagaimana itu terpublish. Contoh poli itu tutup, terpublish. Iya. Dokternya tergantikan, terpublish. Intinya itu, tinggal kita membangun sistemnya. Kita kan nggak bisa wanti-wanti harus ada kan gitu. Apalagi spesialisasi. Nggak mungkin dia digantikan Ini dengan ada dokter pertanyaan nih umum. dari Dokter Yazid nih. Siap, Mas Senior perintah jangan nanya, ampun. Iya, Dokter Yazid ini lagi ilmu nih kayaknya nih. Iya. Pak Wahyu, kami yang dari kampung bagian Asan atas, bagaimana supaya kami yang jauh ini bisa berobat cepat? Terus bisa dapat informasi dokter spesialisnya ada di tempat atau tidak. Soalnya jangan kami udah jauh-jauh datang dokternya tak ada. Wah. Pertama, silakan hubungi WhatsApp Wahyu Hadi. atau telepon 0813 6120 1403, itu yang pertama. WA. Yang kedua, silakan melalui situs resmi rumah sakit, baik Instagram, fanpage
ataupun YouTube, silakan berkomen. Kemudian melalui apa lagi ya? Apa namanya? Kalau website Nah, melalui website resmi itu sudah tersedia. Silakan. Berarti Oke. update tuh ya. Update, insya Beritanya Allah update itu ya. update. Tapi yang lebih utama, kalau memang kebutuhan mendesak, langsung saja ke nomor WhatsApp atau nomor Ya. telepon. Silakan. Seperti Jadi- Insya Allah tidak menunggu nomor itu dikenal atau tidak harus nomor menunggu ini dilihat dari terinformasi get kontak ada di dulu mana? baru dijawab enggak. Theo Insya ya. Allah langsung. Berarti call centernya udah ada nih di rumah sakit, Bang? Ya semua tertera di dinding-dinding Oke, rumah sakit jadi itu gini. tertera. Nah, nomor ini terinformasi ada di mana? Apakah di kecamatan-kecamatan ada juga informasi atau tidak? Nah, begini, ini kan tinggal pertanyaannya, apakah Paskes yang jemput bola atau kami yang Turun. kan ini? Turun gunung. Ini kan kalau saya bilang apa namanya? Kalau dari atas ke bawah, button up atau top ya. Ke Jadi bottom. Jadi ini kan tinggal ini. Jadi saya kalau ini kan klise kita, makanya disinilah letak kita bahwa kita satu kesatuan. Ini kan kan mayoritas Paskes kita kan mayoritas itu puskesmas. Ya. Ya. Nah, Puskesmas pasti. Kalau saya jujur ini saya buka di sini, saya apresiasi betul sama puskesmas Simpang 4. Simpang 4. Hari-hari keluhan masyarakat itu segala informasi dia telepon langsung, Iya. Berarti update puskesmas. langsung mendapat fasilitas. Itu puskesmas Simpang 4. Nah kan kita kebutuhan kita, contoh seperti rujukan ke Medan gitu kan, rujukan ke tingkat lanjutan, nah, bukan Iya. ke Medan ya, tingkat lanjutan. Kan kami yang harus punya akses di sana, nomor-nomor telepon dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang itu bisa kita berikan kepada masyarakat. Nah sama juga tadi Paskes, jadi dia berjenjang kan gitu. Nah, Iya. sama dengan Pustu kan nggak mungkin harus Pustu yang apa namanya mencari bagaimana sih untuk mendapatkan informasi ke puskesmas sehingga dia ke Pustu tadi menjelaskan atau menginformasikan kepada masyarakat. Nah begitu juga Pustu puskesmas kepada rumah sakit manapun ya, bukan hanya rumah sakit kita. Ya, Nah kita nggak bisa harus seluruh rumah sakit yang ada di kisaran ini Berarti kan ini begitu. dinas kesehatan harus ini nih, Sosialisasi. Tapi harus masuk. nanya lagi nih, aku pernah ngalami masalah. Jadi ketika istri mau melahirkan, Ya. itu nggak ada satu sama sekali di suatu puskesmas. Kosong belum bang, nggak ada orangnya. Makanya terakhir langsung bawa ke Rumah sakit. Iya. Jamnya. Hah? Jam operasional. Jam operasional oke. jam pagi, jam 7. Oke. Nah itu gimana itu menyikapinya gitu dari pihak atas ke bawah kan gitu. Ya kalau itu kan terkait regulasi, terkait sistem. Ini kan membangun kembali lagi bagaimana membangun sistem. Nah, Iya. nah bagaimana sistem itu bisa terbuka lah secara digital, kemudian kita bisa melakukan koreksi melalui sistem. Karena sekarang kan proses seperti ini, kayak di rumah sakit umum. Kita sudah bisa koreksi. Makanya kita bilang kalau mau bilang apapun itu kita bisa hitung gitu. Pendaftaran itu bahwa jam 8. Kita lihat itu. Kalau lebih dari jam 8 itu pasti dapat briefing. Nah, nanti seperti layanan poli. Setiap bulan kita rilis. Nah, kita rilis itu. Nah, sebagai informasi kepada bidang lain dan pimpinan. Oke. Ah. Ini berarti ada pesan lah ya kan, dari pesan dari masyarakat lah paling nggak yang harus ditampung oleh Bang WA kan. Iya. Tadi disampaikan juga kepada direktur supaya saling koordinasi dengan Kadis. Betul, Ini kan betul. persoalan Paskes tadi kan. Informasi-informasi itu berarti kan pada dasarnya rumah sakit umum welcome. Jadi Iya, kita bicara welcome untuk memberikan informasi layanan melalui nomor telepon atau nomor WhatsApp, terus termasuk dengan media sosialnya. Iya. Tinggal bagaimana fasilitas kesehatan Paskes, termasuk puskesmas, itu mau juga menginformasikan kepada masyarakatnya melalui termasuk itu tadi menempelkan ini nomor rumah sakit umum yang bisa Ya. diinformasikan ke sini gitu. Jadi pesan kita itu sih kayaknya kalau dari aku salah satunya itu supaya antara direktur dengan dinas kesehatan ya, Kadis lah Iya. ya, saling koordinasi. Jadi Nah. puskesmas seharusnya jemput bola dong. Oke. Ya. Ya sebenarnya bukan puskesmas saja. Salah Jadi satunya. struktur kepemerintahan juga harusnya semesti itu gitu. Jangan sampai kepala desa juga nggak tahu dia nomor rumah sakit. Betul. Oh, jadi
instansi pun keseluruhan Kan nggak harus tahu ya. mungkin saya bilang kepala desa gaptek kan? Iya betul. Nah, kan itu dia. Betul. Kalau untuk orang profesional bang, ya misalkan dia motivator, ya terus dia tokoh publik, kira-kira perlu nggak dia mengetahui informasi tentang kesehatan rumah sakit? Ya semua jadi gini kan. Jadi terkait informasi kesehatan ya, saya bilang informasi kesehatan, bukan hanya informasi rumah sakit. Informasi kesehatan itu kan tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Nah, bagaimana sekarang mencerdaskan masyarakat kita itu tentang kesehatan, terutama kita mau dari mana? Kan itu. Apakah dari masyarakatnya atau dari tokohnya? Kemudian ketika dari tokohnya kan bisa kita simpulkan. Ya. Contoh seperti ulama kita. Nah itu kan harus juga ada keilmuan tentang kesehatan sehingga bisa disondingkan dengan keilmuan agama. Keilmuan agama kan banyak cerita tentang dunia bagaimana konsep-konsep kesehatan begitu. Iya. Tapi secara ilmu keduniaan dia kan harus paham sedikit tentang kesehatan. Sehingga barang masuk barang tuh gitu. Kira-kira begitu. Iya. Ya, kalau yang terkenal sekarang dokter itu dokter Khalid ya, yang selalu ngasih edukasi kesehatan. Iya, jadi gini. Nah, kalau sekarang ini saya makanya dari dulu saya kembalikanlah paradigmanya ke awal gitu. Bahwa contoh puskesmas itu bukan pusat perawatan masyarakat. Tapi pusat kesehatan masyarakat. Nggak gini, paradigma kita saja, nggak usah jadi masyarakat. Kalau masyarakat jelas melihat puskesmas itu untuk tempat berobat, ya. Betul. Kita ini masyarakat yang katanya intelektual, ketika dengar kata puskesmas pasti tentang berobat. Iya sih. Iya. Orang disibukkan dengan ambulan, desa-desa disibukkan hanya tentang berobat. Iya. Padahal kan puskesmas itu bagaimana puskesmas itu menjadi laboratorium kesehatan. Disitulah terciptanya masyarakat yang paham dan sadar tentang dunia kesehatan. Nah celakanya ketika masih ada bagaimana menciptakan lingkungan sehat. Tapi celakanya di lingkungan puskesmas itu sendiri tak sehat. Tak sehat. Mana? Jentik nyamuk pun ada gitu. Selokan di depannya jentik nyamuk semua. Cemana mau sehat? Kira-kira seperti itu. Iya. Jadi kita merubah paradigmanya ya. Paradigmanya bahwa memang di sana lebih ditekankan kepada promotif dan preventif, bukan kuratif. Ini ada juga lagi nih. Panjang ya. Mak Parul si Bang Unzo. Apa kata Ini sering terjadi juga ketika masyarakat yang rawat inap tak dapat kamar. Solusinya cemana? Saya rasa kalau persoalan kamar udah selesai ya. Karena sekarang itu kan kamar itu tersistem dan itu transparan. Kemudian kebetulan itu di bawah pengawasan saya. Langsung. Nah, pertama kan kalau dia siang biasa itu informasi itu akan kita gali. Karena apa? Biasa siang itu kan biasa wilayah-wilayah dokter visit, kemudian pasien itu akan direncanakan pulang. Nah, nanti kita informasikan kalau memang ada kamar. Tapi kalau memang kamar itu memang betul-betul penuh, ya itu kita berikan opsi kepada pasien. Dia mau dialihkan ke rumah sakit mana. Kalau ada request dari request mana, maka kita hubungi rumah sakit tersebut. Bila tidak, itu hak petugas untuk menghubungi rumah sakit. Tapi intinya bahwa pasien itu keluar dari rumah sakit sudah ada kamar atau rumah sakit yang dituju dan ada kamarnya. Kita silakan apakah dia menunggu atau tidak. Nah, itu kan hak dia kembali gitu. Nah, kalau saya rasa persoalan kamar ini sudah selesai. Nah, tapi begini. Inilah dia yang saya bilang tadi bahwa merubah paradigma itu kan sulit. Karena apa? Sudah berpuluh tahun bahwa persoalan kamar itu menjadi masalah. Ada kamar tapi dibilang tak ada. Nah, begitu. Ya semoga ini udah clear lah ya. Udah clear lah ya. Mak Parul itu clear. Itu kan saya rasa wajar karena gini, separuh itu rasa ketidakpercayaan itu sudah muncul dan itu logis. Karena semua begitu. Orang tua saya juga mungkin masih seperti itu kira-kira. Karena apa? Karena memang itu sudah puluhan tahun mengakar tuh ya. Mengakar. Jadi wajar. Tapi untuk sekarang kan gini, peningkatan pelayanan itu kira-kira jaraknya sudah 1 meter.
Ya. Tapi tidak berbanding lurus dengan kepercayaan publik, tingkat kepuasan masyarakat. Betul. Dia nggak berbanding, hanya naiknya hanya 20 cm. Kira-kira begitu. Betul. Karena apa? Mindset tadi. Iya. Maka apa yang diperlukan promosi? Ya diperlukan begini, kawan-kawan semua ikut Ya, bersosialisasi, ikut menjelaskan dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa juga kritik dan saran. Betul. Ini Dokter Yaji juga nih. Rumah sakit harus ikut mendorong agar apotik nih ya. Ya, Kalau apotik. apotik yang di kecamatan-kecamatan di luar Kistim dan Kisbar bisa menjadi apotik PRB. Ya aku nggak ngerti nih istilah. Apa itu PRB? Jadi gini. Nah, ini kan menyangkut di luar daripada konteks rumah sakit. Nah, iya. itu memang perlu disikapi. Nah, Berarti itu Dinkes Nah. ya, Bang? Dinas Kesehatan langsung. ya bisa dikatakan begitu. Intinya paskes lah. Paskes ya. Paskes. Kemudian bagaimana mereka bisa mencarikan rumusan, dinas lah mencarikan rumusan terkait itu. Nah, obat-obat PRB itu. Nah, PRB itu apa tuh, Bang? saya lupa kepanjangannya. Tapi itu memang ini ya. Apotek. Pasien rujuk balik. Jadi dia pasien-pasien yang sudah stabil ya kayak gitu. berarti- Baru saya ingat, Oh, pasien jadi yang dia. sudah stabil, Ya, sudah dia stabil. disarankan harus kembali ke paskesnya. Oh iya. Ya, stabil. Nah, disarankan harus ke paskes. Ya, Nah, persoalannya di paskesnya ini ada tidak obatnya. Benar-benar. Pasien Nah, ini kan rujuk PR. balik, katanya. Nah, ini kan PR. Nah, buat bersama kan gitu, Iya. yang harus diselesaikan. Nah, akar masalahnya apa? Saya kan nggak tahu ini akar masalahnya apa. Kemudian Iya. penyelesaian masalahnya, pernah nggak ini diungkap begitu? Tapi Nah, apresiasi nih dari Dokter Yazid. Tapi jujur rumah sakit sekarang sudah jauh lebih baik. Harapannya Ya. tidak berpuas diri, namun terus menerima Yes. kritikan, saran Betul. konstruktif. ya kalau cerita berpuas diri Kakanda, Wih. kalau saya bilang ini masih warming up, Warming up ya. masih pemanasan. Kalau terkait apotik, insya Allah kalau kan kita kan juga sekarang ini prosesnya lagi bridging dia. Bridging itu support system dengan BPJS. Jadi karena kan kita tetap adopt BPJS karena undang-undang kita kan menerapkan bahwa seluruh masyarakat kita itu Tercover. BPJS. Tercover ya, BPJS. Walaupun realitasnya bagaimana, Pahit, tapi itu ya. terlepas ya, itu tidak ada di wilayah kami. Betul. Tapi kami harus seperti itu. Intinya ini dalam peran proses, insya Allah dalam 1-2 bulan ini selesai. Nah, itu sebagai transparansi. Jadi pantauan BPJS ini kan sekarang ini kalau saya bilang dalam 2 tahun terakhir ini memang BPJS ini sistemnya sudah sangat upgrade lah. Artinya mereka betul-betul berbenah lah. Iya. Sehingga pengawasan terhadap rumah sakit itu sangat ketat. Kalau di tempat kami itu hampir setiap hari tuh ada mereka kontrol tuh ke ruangan-ruangan, ke fasilitas-fasilitas kita di poli, di pendaftaran, di rawat inap dan lain sebagainya. Itu mereka kontrol. Oh, kontrol. Terutama terkait obat-obatan, mereka memang fokus di situ. Nah, sekarang kita kan sudah bridging apotik online namanya. Nah, itu sebagai kontrol mereka. Iya. Atau ada ruangan khusus, Bang, di rumah sakit umum untuk pelayanan BPJS? Jadi gini, nggak ada kalau di rumah sakit itu nggak ada dibedakan Oh gitu. antara pasien umum. Jadi kita kan pasien itu datang bukan kita lihat berdasarkan dari jaminannya, Iya. bukan dari jaminannya, bukan dari pangkatnya, bukan dari jenis kelaminnya dan lain sebagainya. Tapi dia sebagai pengunjung rumah sakit dan yang kewajiban rumah sakit untuk menyembuhkan, kira-kira begitu. Oke. Jadi itu nggak boleh, itu pelayanan diskriminatif namanya. Iya. Itu pelayanan diskriminatif. Oke. Dan itu bukan ciri layanan publik dimanapun seperti itu. Iya. Karena Mas- memang yang permasalahan itu memang dari zaman dulu, Mas. Jadi gini, saya jelaskan. Kalau ini bisa saya jelaskan. Jadi gini, harus ada dirubah. Kalau terkait itu kan saya bilang bahwa nggak boleh ada layanan diskriminatif. Iya. Tapi kalau bicara tentang antara pelayanan prima dan tidak, kalau dikaitkan dengan remunerasi harusnya terbalik. Harusnya pelayanan pasien BPJS yang BPJS. harusnya yang lebih dibandingkan pelayanan yang lain. Karena Gitu, apa? Karena remunerasi yang diterima petugas itu lebih menjanjikan pas BPJS BPJS. timbang pasien
lainnya gitu. Iya. Ya terbuka saja gitu. Betul. Karena memang diatur, diakomodir dalam undang-undang. Iya. Semua kan diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik. Ya kalau sampai peraturan perbub itu kan peraturan perundang-undangan. Iya. Sampai di peraturan perundang-undangan itu kan sampai peraturan kepala desa itu kan peraturan perundang-undangan. gitu. Benar. Nah itu diatur. Jadi masyarakat sekarang ini Iya. nggak perlu apa lah ya. Khawatir. Khawatir ya, nggak Iya. perlu khawatir ya. Jadi nggak boleh, pelayanannya nggak kayak gini. boleh. Jadi ada ya, tapi memang kan saya kembali lagi ke sekian kali saya bilang kan tadi, paradigma itu sudah terlanjur melekat. Melekat. Nah makanya saya berharap semua elemen itu gotong royong kita membantu. Selain kritik, tentu ikut berpartisipasi. Berikan Itu saran dia. positif juga lah ya kan. Iya. Nah ke depan memang ada langkah baru yang harus kita lakukan, dan itu kewajiban rumah sakit. Bagaimana membangun partisipasi publik dengan lebih real. Nah sebenarnya kita setiap tahun harus melibatkan, mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk meminta saran masukan secara langsung untuk dijadikan bahan evaluasi dan penyiapan regulasi-regulasi yang akan datang, kebijakan-kebijakan ke depan. Mungkin itu memang yang Insya Allah itu kita akan lakukan. Itu sudah beberapa kali kita rapatkan, dan itu ke depan tersistem lah itu dari pengelolaannya. Oke. Siap. Mantap. Ya. Cuman aku secara pribadi lah nih ya kan, dengan sistem digitalisasi. Jadi teman aku nih yang di IT-nya di rumah sakit. Jadi kalau aku lihat semangat sekali dia sekarang. Iya, dengan ada pembahasan ini jadi makin seru kali awak nengok Iya. rumah sakit umum ya kan. Sur kali, karena memang gini, beberapa kali aku bawa mertua, Iya. almarhum mertua waktu itu, sampai pribadi aku sendiri, upgrade itu luar biasa gitu. Jadi memang aku bilang kemarin dapat bintang 5, jelas. Cuman kan sistem pembayaran aja aku bilang. Pembayaran ini kan sebenarnya hal yang terakhir kan gitu. Cuman memang karena aku manusia biasa, ketakutan nanti antrianku apa gitu kan, aku ke ATM nggak bisa. Cuman itu aja sih minusnya, cuman itu doang saat itu ya. Dan harapannya besok tinggal cekrek selesai awak pun cepat selesai. Ya, ini intinya kan kalau sekarang makan miso di warung miso di kampung-kampung aja udah Pakai kris. Masa setelah RSUD HAMS manual. masih manual, kira-kira kan begitu. Itu saja. Nah, itu PR betul. Ini dia. Kita tampung. Tapi sebenarnya masih banyak yang harus didiskusikan, sementara sudah mantap lah. Iya. Tuh. Jadi Bang Mahendra Sitorus juga masuk nih, hadir Bu. Thank you Bang. Ini dari Soleh Marpaung. Macam kenal Bapak ini kan. Iya, kenal kali lah. Kalau ini Soleh ini adik iya, guru iya. Wih. Dengar le. Soleh ini adik iya, guru iya. Nah, karena gini, dalam diamnya saja ketika kita tatap muka atau duduk bersama itu memberikan pesan. Nah, itu kita harus mampu menerjemahkan. Jadi memang betul-betul guru dia. Oyong. Itu dia. Guru ya. Oke. Jadi aku sangat puas malam hari ini bisa hadirnya Bang Wahyu menjawab titipan pesan-pesan dari masyarakat nih Bang. Makanya kami betul. mengundang Abang malam hari ini kemari kan gitu. Apalagi di live langsung, secara langsung banyak sekali Aduh, pertanyaan, Dokter Yazid kan? masuk live. Iya. Nanti kita Kalau diskusikan. nanti Kita misalnya lanjut kita di live posting ya. videonya. Ya, Tetap banyak yang komen-komen ngasih pendapat ataupun apa. Ya mungkin Silahkan. ada season kedua. ada season kedua buat teman-teman. Iya. Jadi Ya, tapi nyantai aja. untuk Iya. kali ini kita Iya, Kak? cukupkan dulu Benar. obrolannya. Ini di live saya masih berlanjut karena Iya. Dokter Yazid masuk. Nanti Bang Wahyu masuk juga di live supaya kita diskusi lanjutnya di live. Iya, ditanya Dian Karena ya, di live tanya Dian. Ya, di live-nya tanya Dian, karena memang sepertinya puas atau tidak puas, mungkin masih ada beberapa hal yang gantung nih. Benar. Iya. Ya kan? benar, Gantung benar. secara ini kan Dokter Yazid dengan Bang Wahyu ini Duduk. ya, nanti kita dudukkan. Soleh pun juga. Soleh nanti bisa kita undang ya. Duluan aja ya. Ya, jadi Oke. nanti Dok ada satu sesi di mana khusus mendudukkan Dokter Yazid dengan WA, Iya. Bang WA ya kan, Ngobrol di tempat ngobrol kita. di tempat kita. Ah, kalau itu harus ada penengahnya. Iya. Supaya kita ini lebih mendapatkan informasi-informasi yang lebih mantap lah. Benar. Gitu kan. Iya. Closing dulu. Closing. Karena Closing. kalau di konten ini dia nggak bisa terlalu lama kali. Nanti pun orang nontonnya Iya, gini-gini ya. benar. Itu ya. Jadi sampai jumpa nanti di live saya. Ini dilanjut nih. Dilanjut Lanjut ya. Oke teman-teman, buat kalian Ya. langsung aja di komentar jika belum puas nih dengan obrolan kami kali ini, dan kami tunggu mungkin ada season kedua. Iya. Oke, see you next time. Sorkalewa. Kreatif.